Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 7 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa, fikih sunnah untuk wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas Kitabul Janaiz, bab pengurusan jenazah untuk wanita. Dan pada malam ini kita membahas tentang bab Dafnul Mar'ah al-Mayyitah, menguburkan mayat perempuan. Tetapi sebelumnya, jika kita melihat kitab-kitab fikih, maka para ulama fikih akan membicarakan sebelum menguburkan mayat, maka mereka membicarakan tentang mengangkat jenazah atau membawa jenazah. Oleh sebab itulah saya pada kesempatan kali ini menutup buku
yang kita bahas di dalamnya, yaitu mengubur jenazah perempuan. Akan tetapi kita baca beberapa pembahasan yang berkaitan dengan membawa jenazah, karena di dalam buku fikih sunnah lin nisa, fikih sunnah untuk wanita, tidak disebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan membawa jenazah wanita. Maka kita sekarang ingin membicarakan tentang hukum membawa jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengannya sebelum kita membicarakan tentang penguburan jenazah. Baik. Poin pertama yang berkaitan dengan membawa jenazah adalah yaitu hukum membawa jenazah. Apa hukumnya? Ingat sekali lagi, kalau kita berbicara hukum, maka kita sering sekali mengingatkan bahwa hukum ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan di dalam agama Islam ada 5. Wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Nah, apa hukum membawa jenazah? Maka dia adalah hukumnya wajib, tetapi jenisnya wajib kifayah atau yang disebut dengan fardu kifayah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa hukum membawa jenazah adalah fardu kifayah yaitu ijma'. Artinya kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat bahwa hukum membawa jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa arti fardu? Fardu artinya wajib. Apa arti wajib? Sesuatu yang jika ditinggalkan tercela atau berhak mendapatkan siksa atau diancam dengan siksa. Kifayah artinya cukup. Apabila sebagian kaum muslimin mengerjakan fardu tersebut, maka mencukupi untuk atau atas sebagian muslim yang lainnya. Ya. Dan yang menukilkan ijma banyak, di antaranya Imam An-Nawawi, kemudian juga Imam Ibnu Muflih dari mazhab Hambali, kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian Asy-Syirbini. Kita baca dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan hamlul janazati fardu kifayatin wala khilafa fih. Artinya membawa jenazah hukumnya adalah fardu kifayah dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Baik. Kemudian poin yang kedua yang berkaitan dengan membawa jenazah adalah hukum mengikuti jenazah untuk laki-laki. Hukum mengikuti jenazah untuk laki-laki. Tadi kan membawanya, ini mengikutinya. Artinya dia tidak bawa tapi dia mengikutinya. Maka hukumnya adalah disunnahkan mengikuti jenazah untuk laki-laki. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dihikayatkan di dalam permasalahan ini ijma', bahwa para ulama dihikayatkan berijma' tentang disunnahkannya membawa jenazah untuk para lelaki. Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama peneliti dari madhab Asy-Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, qala Asy-Syafi'i wal ashabu yustahabbu lirrijal ittiba'ul janazah hatta tudfan wa hadha mujma'un alaih lil ahaditsis sahihati fihi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama mazhab Syafi'i mengatakan dianjurkan bagi lelaki untuk mengikuti jenazah sampai dikuburkan, dan ini ijma' atasnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih di dalamnya. Nah, ini jadi
dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi disunnahkannya mengikuti jenazah sampai dikuburkan bagi para lelaki. Adapun dalil kita ambilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab' wa nahana an sab'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita mengerjakan 7 perkara dan melarang kita atas 7 perkara. Amarana bi'iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil 'atis wa ijabatid da'i wa raddis salam wa nasril mazlum wa ibralil muqsim. Beliau memerintahkan kepada kita untuk menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, menjawab orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, memenuhi undangan, menjawab salam, membela orang yang terzalimi, dan menunaikan sumpah. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, ya, ini internetnya udah masalah. Taib. Mudah-mudahan setelah ini bagus internetnya. Taib. Dia merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Ala kullin kita lanjutkan. Kalau seandainya nanti meninggal internetnya untuk Facebook dan YouTube, maka kawan-kawan followers di Instagram bisa saya akan uploadkan di YouTube insyaallah ta'ala, karena Instagram lancar insyaallah. Taib, kita lanjutkan perkara yang ketiga, yaitu hukum mengikuti jenazah bagi perempuan. Hukum mengikuti jenazah bagi perempuan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengikuti jenazah bagi perempuan. Pendapat yang pertama, dimakruhkan bagi perempuan mengikuti jenazah, dan ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dan sebagian dari mazhab ulama salaf. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu dalil pendapat ini, maksud saya, yaitu dimakruhkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan saya ingatkan kepada Hijrah TV yang biasa merelay dari YouTube saya agar mengikutinya melalui Facebook, karena internetnya mungkin kurang kuat untuk YouTube dan Facebook sekaligus. Ya, adapun Instagram selamat menikmati, ya, karena Anda aman. Ummu Atiyah radhiyallahu anha bercerita, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina, yang artinya kita dilarang untuk mengikuti jenazah dan tidak ditekankan atas kita. Sisi pendalilan dari hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu' mengatakan bahwa yang dimaksud walam yu'zam alaina, tidak ditekankan untuk kita, ma'nahu nuhina nahyan ghaira muhattam, kita dilarang dengan larangan yang tidak keras, wa huwa mahmulun ala karahati tanzih, dan ini berarti dibawakan kepada kemakruhan, lebih baik atau dianjurkan untuk dijauhi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan yang dimaksud walam yu'zam alaina, kita dilarang
untuk mengikuti jenazah, perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan dan tidak ditekankan untuk kami. Maksudnya tidak ditekankan adalah ay lam yu'akkad alaina fil mana' kama akkada alaina fi ghairihi minal manhiyat. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menekankan atas kita dalam pelarangan ini sebagaimana beliau menekankan atas kita di dalam perkara-perkara lainnya dari hal-hal yang terlarang. Faka'annaha qalat kariha lana ittiba'al janaz min ghairi tahrim. Jadi seakan-akan Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, dilarang atau dimakruhkan untuk kami mengikuti para perempuan mengikuti jenazah, tapi tidak diharamkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pendapat yang kedua adalah haram bagi perempuan mengikuti jenazah. Kalau tadi makruh, ini haram. Dan ini mazhab Hanafi. Dan juga mazhab pendapatnya Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka berdalil dengan dalil yang sama. Cuma mereka memahaminya berbeda. Mereka mengatakan an-nahyu fil hadits lit-tahrim li'anna al-asla fin nahyi at-tahrim. Larangan di dalam hadis ini untuk keharaman karena asal hukum di dalam larangan menunjukkan kepada keharaman. Itu alasan yang pertama dan pemahaman yang pertama terhadap dalil. Kemudian pemahaman yang kedua terhadap dalil adalah karena dikhawatirkan terjadi fitnah kalau seandainya perempuan mengikuti jenazah ke kuburan karena sedikitnya kesabaran yang dimiliki oleh para perempuan, ya, sedikitnya kesabaran yang dimiliki oleh para perempuan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Baz dan juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala. Permasalahan selanjutnya, hukum menutupi perempuan hukum menutupi jenazah perempuan, gitu ya. Bismillah. Hukum menutupi jenazah perempuan, artinya perempuannya kan dibawa jenazahnya. Dibawa di atas keranda kan. Hukum menutupinya itu apa? Hukum menutupinya itu apa? Maka ahibati hafizakumullah taala, hukum menutupi jenazah perempuan bahwa disunnahkan menutupi jenazah perempuan dengan kain agar tertutup, ya, agar tertutup. Nah, ini dari Hijrah TV. Iya, internetnya bermasalah. Silahkan relay dari Facebook. Ya, ini kenapa jawab langsung, karena tidak ada admin di sini. Yang kameramen saya sendiri yang merelay, saya sendiri yang menjawab SMS dari para panitia kajian yang ingin merelay, saya sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Disunnahkan untuk menutup jenazah perempuan, ya, agar lebih tertutup di hadapan pandangan manusia. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, agar lebih tertutup di hadapan para jenazah, pada pandangan manusia. Dan
Ini adalah pendapatnya juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Taib. Ahibati hafizakumullahu taala. Kita lanjut yang keempat, yang kelima sekarang. Hukum membawa jenazah dengan hewan tunggangan. Ya, kalau dulu kan hewan tunggangan ya. Sekarang dengan kendaraan ya. Apa hukumnya membawa jenazah dengan hewan tunggangan atau yang semisalnya? Kalau dulu hewan tunggangan onta, kemudian kuda ya, dan semisal yang dijadikan sebagai tunggangan. Kalau sekarang mobil, sepeda motor, pesawat dan semisalnya. Maka jawabannya adalah tidak mengapa membawa jenazah di atas hewan tunggangan untuk tujuan yang benar. Untuk tujuan yang benar. Seperti jauhnya kuburan atau yang semisalnya. Dan ini adalah penegasan dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ya, ini adalah penegasan dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Para ulama mengatakan bahwa yang paling utama membawa jenazah itu di atas pundak, ya, karena di dalamnya terdapat langsung membawa jenazah. Karena kan hadisnya tentang membawa jenazah. Dan karena juga jika jenazah tersebut lewat di hadapan manusia, di pasar, maka mereka tahu bahwasanya itu adalah jenazah dan mereka mendoakan jenazah tersebut. Kemudian juga karena lebih jauh dari sikap berlebih-lebihan, membangga-banggakan. Maka saya kurang sepakat kalau seandainya mobil ambulan untuk jenazah itu terlalu mewah. Karena fungsi ya membawa jenazah adalah mengingatkan jenazah agar mengingatkan kaum muslimin agar ingat mati sehingga bisa mengambil pelajaran. Ya. Dan kemudian juga tidak berbangga, tidak bersombong dengan mobil jenazah yang mewah-mewah. Nah, ini. Kemudian kecuali tadi kalau ada keperluan, kecuali kalau ada keadaan terpaksa, maka tidak mengapa membawa jenazah dengan mobil atau dengan alat transportasi. Seperti misalkan dalam keadaan hujan, atau dalam keadaan panas sekali, atau dalam keadaan dingin sekali, atau dalam keadaan yang mengantarkan jenazahnya sedikit. Nah, ini beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi asal hukumnya membawa jenazah itu dia di atas pundaknya, ya, di atas pundak. Itu perkara yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, tata cara membawa jenazah. Ini tidak disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnatul Nisa. Ya, ngomong-ngomong kitabnya itu kitab kuning, kemudian tidak berharokat, ya. Tapi kitabnya kontemporer. Jadi istilah kitab kuning itu sebenarnya adalah istilah sebuah kitab berbahasa Arab yang gundul, bukan hanya sekedar kertasnya kuning, ya, bukan hanya sekedar kertasnya kuning. Karena kadang-kadang sebagian pengajian-pengajian dakwah salaf itu dicela tidak bisa baca kitab katanya. Tetapi atau tidak membaca kitab kuning katanya. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Sifat membawa jenazah. Maka membawa jenazah bagaimanapun yang mudah membawanya. Ya. Apakah itu membawanya dengan tarbi'? Para ulama menyebutkan tarbi' adalah al-akhdhu bi jawanibis sarir al-arba'. Tarbi' itu namanya. Mengambil
pojok-pojok keranda yang 4. Jadi gini, ini kan keranda misalnya, ini kan 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Maka dibawa di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi 4. Ya, boleh. Atau juga boleh membawanya dengan 2 tandu, ya, 2 kayu gitu. Nah, ya pokoknya bagaimana mudahnya membawa, maka itu yang dilakukan. Ya, dengan juga memperhatikan jangan sampai menghinakan jenazah muslim. Ya. Jadi tetap menghormati jenazah muslim, tapi bagaimanapun membawanya, maka itu juga yang dilakukan. Bagaimanapun membawanya itu juga yang patut untuk dilakukan. Taib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah kisah dari para sahabat, di antaranya yang ditulis dalam kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita, min tamami ajril janazati an tusyayyi'aha min ahliha wa an tahmila bi arkaniha al-arba' wa an tahthwa fil qabr. Termasuk daripada kesempurnaan pahala mengurus jenazah adalah, ataupun ya, mengurus jenazah adalah keluarganya membawanya ke kuburan dan dibawa di atas pojokannya yang 4 yang saya ceritakan tadi. Di atas pojokannya yang 4 ini, sini, sini, sini. Ya. Dan kemudian dikuburkan dengan cara menguruk tanah ke kuburannya. Begitu juga dalam kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, berarti cucu Abdurrahman bin Auf, berarti seorang tabi'in. Ra'aitu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi jinazati Abdurrahman bin Auf qa'iman bainal amudain al-muqaddamain wadi'an sarir ala kahilihi. Artinya, aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas saat membawa jenazah Abdurrahman bin Auf. Beliau berdiri di antara 2 amud, yaitu 2 bambu atau 2 papan yang ada di depannya. Jadi gini, kemudian 2-nya itu diletakkan di sini. Jadi beliau bawa di situ, di depan, di belakangnya jenazah, di atasnya jenazah gitu. Begitu bawanya. Nah, ini boleh ya. Jadi dua-duanya diperbolehkan, bagaimanapun tata cara membawanya yang paling mudah dan paling selamat dan menghormati jenazah muslim tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tempat para pejalan kaki dan para orang-orang yang naik kendaraan yang mengikuti jenazah. Nah, tempatnya bagaimana? Tempat pejalan kaki dulu yang mengikuti jenazah. Bentar, bismillah. Ini ada yang minta doa dari Mbak Striana Abu Zubair. Doakan saya semoga bisa cepat pulih rumah, coba pisah rumah dari mertua dan orang tua. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat para pejalan kaki yang mengikuti jenazah. Artinya tempatnya itu sesudah jenazah kah, sebelum jenazah kah, samping kanan jenazah kah, samping kiri jenazah kah, ketika mereka mengikuti jenazah. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang lebih afdal ya bagi siapa yang mengikuti jenazah dari para pejalan kaki. Apakah di depan atau di belakang? Ada 3 pendapat. Yang pertama, yang lebih afdal bagi siapa yang mengikuti jenazah dari pejalan kaki, hendaknya di depan jenazah tersebut. Di depan.
Dan ini mazhab jumhur ulama. Ini adalah mazhab jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagian pendapat dari mazhab ulama salaf. Ya, ulama salaf yang saya maksud itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ya. Karena ulama mazhab kan jauh dari generasi salaf saleh, yaitu artinya 3 generasi keemasan jauh ya. Ada yang hidup di abad ke-4 Hijriah, ada yang ke-5 Hijriah ya. Baik. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, yaitu di depan bagi pejalan kaki. Dan ini dilakukan kebanyakan para sahabat. Bahkan dihikayatkan ijma' dalam perkara ini. Ya, dihikayatkan ijma' di dalam perkara ini. Sebagaimana perkataan di dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, Abul Walid Al-Baji mengatakan, innahu ra'a Umar bin Al-Khattabi yaqdumun nasa amamal janazah ala nahwi ma dzakarna. Beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an di depan manusia, di depan jenazah, sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Kemudian ditambahkan juga annahu baina annahu mimma kana ya'muru bihi wa ya'khudhun nas biltizamihi wal amal bihi, bahwa beliau memerintahkan manusia untuk melakukan seperti itu. Apabila mengikuti jenazah, maka berjalan di depan dan mengamalkannya. Dan qad fa'ala dzalika Umar bihadratis sahabah. Yang telah melakukan itu juga Umar di hadapan para sahabat. La siyama fi mithli jinazati Zainab binti Jahsh zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama seperti jenazah Zainab binti Jahsh, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yatakhallafu anha ahad illa li'udhr. Maka tidak ada seorang pun dari sahabat yang tidak menghadiri pemakaman jenazah tersebut kecuali karena ada alasan. Thumma lam yathbut fi dzalika inkarun min ahad fa thabata annahu ijma'. Maka kemudian tidak tetap ada seorang pun di dalam perkara itu yang mengingkari. Maka ini berarti telah tetap bahwa itu adalah ijma'. Jadi bagi pejalan kaki menurut jumhur ulama, sebagian besar ulama fikih, ulama salaf ya, dan perbuatan para sahabat bahwa pejalan kaki di depan jenazah ya. Ada alasan kenapa demikian, karena disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, karena itu adalah syafi' dan hak syafi' untuk di depan. Artinya syafi' itu adalah yang mendoakan si jenazah agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan si jenazah. Maka dan yang mendoakan di depan, bukan di belakang. Pendapat yang kedua, yang paling utama mengikuti jenazah bagi para pejalan kaki adalah di belakang, berjalan di belakang. Dan ini mazhab Hanafi dan salah satu perkataan dari mazhab Maliki, dan sebagian ulama salaf juga berpendapat demikian, dan ini adalah mazhab Imam Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib, bahwa amarana bittiba'il janazah. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengikuti jenazah. Yang namanya mengikuti berarti dari belakang. Yang namanya mengikuti berarti dari belakang. Ya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf, bahwa beliau berkata, al-masyu khalfaha afdalu min masyi amamaha ka fadli salati ar-rajul fi jama'ah ala salatihi fadzan. Berjalan di belakang jenazah lebih utama dibandingkan berjalan di depannya,
seperti keutamaan sholat seseorang berjamaah di atas sholat seseorang sendirian. Nah, subhanallah, ini besar pahalanya berarti. Ya, lebih baik berjalan di belakang menurut pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga adalah sama saja, mau di depan mau di belakang sama saja. Ini pendapatnya mazhab Hambali dan sebagian ulama salaf, dan dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syaukani, maksud saya Imam Ibnu Utsaimin, bahwa mau di belakang mau di depan sama saja, karena memang belum ada dalil tegas dalam hal ini. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, hukum menaiki kendaraan saat mengantar jenazah. Dimakruhkan menaiki kendaraan saat mengantar jenazah, dan ini adalah mazhab jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagian ulama salaf. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi farasin ma'rura farakibahu hina sarafa min jinazati bani Dihdah wa nahnu namshi haulahu. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW kuda ma'rura, lalu beliau menaikinya setelah selesai mengantarkan jenazah Ibnu Dahdah, dan kita berjalan di belakang beliau. Ini menunjukkan bahwasanya dimakruhkan untuk naik kendaraan ketika mengikuti jenazah. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Thauban radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bidabah wa huwa ma'al janazah fa aba an yarkabaha falaman sarafa utiya bidabah faraqiba. Nabi Muhammad SAW diberikan hewan tunggangan dan beliau sedang bersama jenazah, maka beliau enggan untuk menaikinya, ya, menaiki hewan tunggangan tersebut. Ketika sudah selesai, ya, maka didatangkan kepada beliau hewan tunggangan, maka beliau menaikinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innal malaikah kanat tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshun falamma dhahabu rakibtu. Sesungguhnya para malaikat mereka berjalan mengantar jenazah orang beriman tersebut, maka aku tidak pantas untuk menaiki hewan tunggangan sedangkan para malaikat berjalan. Ketika para malaikat sudah pergi, aku pun naik hewan tunggangan tersebut. Nah, kemudian juga sebagian ulama mengatakan bahwa dia makruh karena berjalan mengantar jenazah sambil berjalan itu lebih dekat kepada kekhusyuan, ya, lebih dekat kepada kekhusyuan hati. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu tempat orang yang menaiki kendaraan saat mengantar jenazah. Tempat orang yang menaiki kendaraan saat mengantar jenazah. Sebentar. Nah, ya, tempat orang yang mengantar kendaraan saat mengantar jenazah, menaiki kendaraan. Yang paling utama bagi siapa yang mengantar jenazah dengan menaiki kendaraan, hendaklah di belakangnya. Dan ini mazhab jumhur. Hendaklah di belakang jenazah tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ustadz, afwan, minumnya tangan, lagi ada uzur ya? Enggak ada uzur. Ini tangan kanan saya, bro. Siapa sih ini? Yang tadi minta didoakan ya, subhanallah. Tangan kanan saya ini.
Kan kalau Instagram dia mirror, ya, kamera depan. Mohon dijelaskan saat minum kalau ada nas dan contohnya ya Ustadz. Maksudnya haram minum dengan pakai tangan kiri, dan saya minum pakai tangan kanan, bro. Abdul Kohar kalau nggak salah ya. Nah, kalian ini baru sekarang nonton saya di Instagram, kok pada bingung? Taib, cukup kiranya sudah 40 menit kita berbicara. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan, atau masih sedikit lagi ya, ada 5 poin lagi lah. Kita lanjutkan, jadi pekan depan kita membicarakan tentang menguburkan jenazah. Taib. Selanjutnya adalah yang ke berapa tuh? Yang ke-8, yaitu menyegerakan membawa jenazah, bersegera membawa jenazah, ya, bersegera membawa jenazah. Taib. Dianjurkan untuk bersegera membawa jenazah, dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4, ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dihikayatkan ijma' atasnya sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, la khilafa bainal a'immah rahimahumullah fi istihbabil isra' bil janazah wa bihi waradan nas. Tidak ada khilaf di antara para ulama, di antara para imam rahimahumullah tentang dianjurkannya menyegerakan jenazah, artinya saat membawanya disegerakan. Dan dengan pendapat ini terdapat dalil-dalil yang jelas. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, ittafaqal ulama ala istihbabil isra' bil jinazah illa an yukhafa min al-isra' infijarul mayyit aw taghayyuruhu wa nahu fayuta'anna. Para ulama bersepakat dianjurkan untuk bersegera membawa jenazah kecuali ditakutkan dari segera tersebut ada mayatnya jadi rusak atau berubah, maka pelan-pelan pada saat itu. Tetapi intinya disegerakan untuk mengurus membawa jenazah ke pekuburan, disegerakan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil jinazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Yang artinya bersegeralah membawa jenazah. Kalau seandainya jenazah tersebut saleh, maka lebih baik kalian menyegerakannya agar mendapatkan nikmat kubur. Dan kalau seandainya jenazahnya bukan seperti itu, maka adalah sebuah keburukan kalian letakkan di tengah-tengah kalian. Nah, ini wallahu a'lam. Nah, cukup dulu lah. Ya, masih panjang ini karena masih berkaitan dengan hukum duduk bagi pengantar sebelum dikuburkan si jenazah, hukum berdiri ya untuk jenazah, hukum mengangkat suara ya bersamaan dengan jenazah dikuburkan dengan satu bacaan atau satu zikir atau saat membawanya. Ya, kemudian hukum mengantar jenazah apabila terjadi kemungkaran boleh atau tidak ya, maka pada saat itu kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah, bagaimana menyikapi pelayat yang ingin melihat jenazah dan bukan mahram namun keluarga membolehkan bahkan menyentuh jenazah? Maka yang membolehkan
berdosa karena dibiarkan jenazah disentuh oleh yang bukan mahramnya. Ya, ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan ya menyentuh jenazah, apalagi sampai mencium kening jenazah. Ya, perempuan orang lain mencium kening jenazah laki-laki, ini haram hukumnya. Wallahu a'lam. Siapakah yang lebih berhak memandikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang lebih berhak untuk memandikan jenazah adalah walinya, artinya kerabatnya. Kalau seandainya yang meninggal anak, maka orang tuanya. Tapi kalau seandainya anaknya itu sudah baligh, maka sesuai dengan jenis kelamin orang tuanya. Dan yang kedua adalah orang yang diwasiatkan oleh jenazah tersebut. Nah, itu yang paling pantas untuk mengubur atau memandikan jenazah. Wallahu a'lam. Dan tidak boleh berlainan jenis kelamin, ya. Harus sama, perempuan yang memandikan perempuan, laki-laki yang memandikan laki-laki. Wallahu a'lam. Jika ada saudara atau kerabat meninggal, sebaiknya menunggu kerabat atau keluarga yang lain datang. Nah, ini sering terjadi. Maka jawabannya adalah kalau seandainya ditunggu tidak terlalu lama, hanya sekitar beberapa menit, beberapa jam, mungkin setengah jaman, tidak sampai berlama-lama, maka tidak mengapa ditunggu. Tetapi kalau seandainya sampai berjam-jam, sampai bahkan besok pagi akhirnya tertunda penguburan jenazah tersebut, maka ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda, asri'u bil janazah, segeralah kalian mengurus jenazah dan menguburkan jenazah tersebut. Allahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Ada lagi yang lain? Bagaimana pengurusan jenazah kerabat yang meninggal dalam keadaan kafir? Apakah diselenggarakan menggunakan tata cara Islam atau menggunakan tata cara keyakinannya? Maka jawabannya ini sudah juga kita bahas, ya. Hukum mengurus jenazah kafir. Hukum mengurus jenazah kafir. Bahwa tidak diperbolehkan seorang muslim untuk mengikuti jenazah kafir, mengurus, maksud saya, kalau mengikuti nanti ada hukum tersendiri, ya. Tidak diperbolehkan seorang muslim untuk mengurus jenazah kafir, ya. Adapun untuk mengikuti jenazah kafir, maka belum ada nas yang tegas di dalam hal ini, ya. Belum ada nas yang tegas di dalam hal ini. Yang tidak diperbolehkan tegasnya adalah mensolati atas jenazah kafir, mendoakan atas jenazah kafir. Maka ini ijma' para ulama diharamkan. Adapun mengikuti jenazah kafir ke kuburan, maka belum ada dalil tegas akan hal ini, ya. Siapa yang paling berhak menjadi imam untuk jenazah? Sudah saya jawab tadi. Adakah hadis mutawatir yang dhaif atau hasan
Dan apakah semua hadis mutawatir itu selalu sahih? Maka jawabannya mutawatir adalah hadis yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, naqlul kafah anil kafah. Sekelompok orang yang banyak menukilkan dari sekelompok orang yang banyak. Nah, mutawatir pasti sahih, ya. Bahkan hadis mutawatir adalah hadis yang paling tinggi derajat kesahihannya. Tidak mungkin hadis mutawatir lemah. Hadis qudsi mungkin bisa lemah dia. Ya Allah. Dan ingat, hadis mutawatir bukan hanya sekedar masyhur, tidak. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat Nabi. Mereka bersepakat meriwayatkan hadis tersebut dan mustahil mereka berdusta untuk meriwayatkan hadis tersebut karena saking banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut dengan berbagai macam kesulitan transportasi dan komunikasi pada zaman dahulu. Nah, itu namanya mutawatir. Mutawatir pasti sahih. Wallahu a'lam. Ibu saya punya ibu angkat dan dari bayi diurus dengan beliau. Ibu saya punya ibu angkat dan dari bayi diurus dengan beliau dan sempat meminum ASI ibu angkat ibu saya. Gimana sih? Jadi apakah ibu angkat ibu saya termasuk mahram saya, Ustaz? Ibu saya punya ibu angkat dan dari bayi diurus dengan beliau. Maksudnya yang diurus siapa nih? Ibu saya, ya, yang diurus oleh ibu angkatnya, ya. Kemudian sempat meminum ASI ibu angkat ibu saya. Siapa yang meminum ASI? Ibu saya meminum ASI ibu angkat, gitu kah? Jadi apakah ibu angkat ibu saya termasuk mahram saya, Ustaz? Siapa dulu yang meminum ASI? Ya, jelaskan dulu. Apa hukum seseorang yang tidak mau mensolati orang sesama muslim yang bukan golongannya? Maka jawabannya, asal hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin sudah mensolatinya, maka sudah gugur kewajiban. Dan boleh seseorang tidak mensolati jenazah seorang muslim karena ingin memberikan pelajaran kepada muslim tersebut, sehingga kaum muslimin yang lain bisa mengambil pelajaran bahwa tidak disolati oleh orang yang utama. Nabi Muhammad SAW pernah tidak mensolati jenazah yang mati dalam keadaan mempunyai hutang. Sebelum dibayar dia mati duluan, maka tidak disolati oleh Nabi Muhammad SAW, agar kaum muslimin yang lain bisa memahami bahwa perihal hutang itu berat. Allahu a'lam. Ibu saya, ya berarti ibunya mahram, ya, ibunya mahram bagi ibu bukan mahram, tetapi dia mempunyai hubungan sepesusuan gitu. Karena yang namanya mahram itu antara laki-laki dan perempuan. Dia mempunyai hubungan sepesusuan. Dan kalau seandainya ibu angkat itu meninggal, maka ibu saya mendapatkan harta waris begitu. Karena dia mahram, karena dia hubungan sepesusuan. Ya, ibu susuannya meninggal, maka dia sebagai anak susuannya berhak mendapatkan harta waris. Apakah jenazah perempuan boleh disolati hanya oleh kaum perempuan saja? Tidak. Ya, Nabi Muhammad SAW banyak di zaman beliau yang meninggal dari sahabat-sahabat wanita, istri beliau, anak-anak beliau, yang beliau mensolati jenazah perempuan. Ya, wallahu a'lam. Cukup, sudah jam 22.00 waktu Indonesia Tengah dan jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kepada yang menonton dari Facebook, dari YouTube karena kajiannya terputus, ya, karena internet. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya.
Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.